Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Penyalahgunaan fasilitas negara seperti penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi merupakan isu yang sering muncul dan menjadi perhatian publik di Indonesia. Tindakan ini bukan hanya melanggar peraturan, tetapi juga mencerminkan rendahnya standar etika dan integritas di kalangan aparatur sipil negara. Berdasarkan 3 artikel berita yang telah kami berikan, kita dapat melihat contoh konkret penyalahgunaan ini. Artikel pertama yang diliput oleh Cikaisa 2024 di Kompasiana membahas tentang insiden penyalahgunaan mobil dinas oleh seorang ASN untuk keperluan pribadi yang menimbulkan kemarahan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Artikel yang kedua yang diliput oleh Detik Nusantara News 2024 yang mengungkapkan kasus serupa di mana mobil dinas digunakan untuk urusan pribadi, menunjukkan betapa umum praktik ini terjadi. Artikel yang ketiga yang diliput oleh Detik Oto 2024, penggunaan mobil dinas berplat merah oleh anak muda di Yogyakarta untuk kepentingan non-dinas yang menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan dan disiplin dalam penggunaan aset negara. Ketiga artikel ini menjadi latar belakang studi kasus terkait etika dalam ASN. Menurut Bertens 2021, etika dapat dipahami dalam 3 arti: sebagai nilai dan norma moral, sebagai kumpulan asas atau kode etik, dan sebagai bidang ilmu yang melibatkan pengkajian reflektif terhadap nilai-nilai moral dalam masyarakat. Melalui pemahaman ini, kita dapat menganalisis pelanggaran etika yang terjadi dan mencari solusi untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN di Indonesia. Selanjutnya yakni analisis kasus berdasarkan 3 arti etika menurut Bertens. Arti pertama yakni nilai dan norma moral. Nilai dan norma moral adalah prinsip dasar yang menjadi pegangan bagi individu atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam konteks ini, ASN yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi telah melanggar beberapa nilai-nilai dan moral utama. Nilai-nilai dan moral utama yakni yang pertama integritas. ASN yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi telah menandakan kurangnya integritas dalam lingkup ASN. Yang kedua yakni tanggung jawab ASN. ASN memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan ini adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab tersebut. Yang ketiga yaitu kejujuran. ASN diharapkan jujur dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi berarti tidak jujur terhadap mandat yang telah diberikan oleh negara. Lalu arti etika menurut Bertens yang kedua adalah kode etik. Kode etik adalah kumpulan asas dan aturan yang mengatur perilaku profesional ASN. Ada beberapa poin penting dari kode etik yang dilanggar dalam kasus ini. Yang pertama yakni kepatuhan terhadap aturan. ASN harus mematuhi aturan yang berlaku, termasuk larangan penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Melanggar aturan ini menunjukkan ketidakpatuhan yang dapat merusak profesionalisme. Lalu yang kedua, akuntabilitas. ASN harus bertanggung jawab atas semua tindakannya dan siap untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik dan instansi tempat mereka bekerja. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi menunjukkan kurangnya akuntabilitas. Lalu yang ketiga, pelindungan sumber daya negara. ASN harus melindungi dan menggunakan sumber daya negara dengan cara yang benar. Penyalahgunaan mobil dinas berarti menyia-nyiakan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Yang ketiga adalah pengkajian reflektif etika sebagai bidang ilmu melibatkan pengkajian reflektif terhadap nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Pengkajian ini dapat dilakukan dengan cara yang satu adalah analisis sistematis.
menganalisis kasus penyalahgunaan mobil dinas secara sistematis untuk mengidentifikasi akar masalah seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman tentang etika, atau rendahnya kesadaran akan dampak negatif dari tindakan tersebut. Yang kedua, solusi efektif. Berdasarkan analisis, dapat disusun solusi yang efektif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Solusi ini mungkin termasuk peningkatan pengawasan, pelatihan etika, dan kampanye kesadaran politik. Dan yang ketiga, yaitu penelitian akademik. Mengkaji kasus ini secara akademik untuk memberikan wawasan baru dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan standar etika di kalangan ASN. Selanjutnya ada korelasi. Jadi, dari analisis studi kasus yang telah dilakukan, akan kami korelasikan dengan mata kuliah kami, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan fokus pengembangan sumber daya manusia dalam ASN. Yang nantinya korelasi ini nanti akan menjadi solusi dari permasalahan studi kasus yang terjadi. Dengan harapan nantinya tidak terulang kasus serupa di masa mendatang. Dan selanjutnya ada teori tentang sumber daya manusia. Jadi pengembangan sumber daya manusia dalam ASN sebagai solusi menurut Latham, Westlake, dan Purcell 2017 mengatakan bahwa tujuan-tujuan dari program pengembangan dan pelatihan mempunyai tujuan, yaitu pertama, mengembangkan motivasi individu dalam memperhatikan pekerjaan atau tugasnya secara memuaskan. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan personal diri. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan personal dalam satu bidang. Solusi yang pertama, mengembangkan motivasi individual. Latham, Wexley, dan Purcell 2017 menyatakan bahwa salah satu tujuan program pengembangan dan pelatihan adalah mengembangkan motivasi individu dalam memperhatikan pekerjaan atau tugasnya secara memuaskan. Dalam konteks penyalahgunaan mobil dinas, peningkatan motivasi ASN dapat dicapai melalui pelatihan etika dan integritas. Program pelatihan yang menekankan pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai ASN dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya etika. ASN akan lebih termotivasi untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Pemberian penghargaan. Mengimplementasikan sistem penghargaan bagi ASN yang menunjukkan integritas dan kepatuhan terhadap kode etik. Penghargaan ini bisa berupa penghargaan publik, insentif finansial, atau pengakuan dari atasan. Lingkungan kerja yang mendukung. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi ASN untuk bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Lingkungan yang positif akan mendorong ASN untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipegang. Solusi yang kedua, meningkatkan personal diri. Tujuan kedua menurut Latham, Wexley, dan Purcell 2017 adalah meningkatkan personal diri ASN. Ini mencakup pengembangan karakter dan keterampilan pribadi yang esensial untuk menjalankan tugas dengan baik. Solusi ini dapat meliputi program pengembangan karakter, pelatihan yang berfokus pada pengembangan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Program ini akan membantu ASN dalam membangun karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Konseling dan bimbingan. Memberikan layanan konseling dan bimbingan untuk membantu ASN mengatasi masalah pribadi yang dapat mempengaruhi kinerja dan perilaku mereka di tempat kerja. Dengan bimbingan yang tepat, ASN dapat mengembangkan diri secara lebih efektif. Peluang pengembangan diri. Memberikan peluang bagi ASN untuk mengikuti berbagai program pengembangan diri seperti kursus, seminar, dan workshop. Peluang ini akan membantu ASN untuk belajar dan berkembang sehingga meningkatkan kualitas personal mereka. Solusi ketiga, meningkatkan keterampilan personal dalam suatu bidang. Lanjutkan. Solusi ketiga, meningkatkan keterampilan personal dalam satu bidang. Tujuan ketiga menurut Latham, Wexley, dan Purcell 2017 adalah meningkatkan keterampilan personal dalam satu bidang tertentu.
Dalam konteks ini, program pengembangan keterampilan yang relevan dapat membantu ASN untuk lebih kompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Solusi ini dapat mencakup pelatihan teknis, mengadakan pelatihan teknis yang spesifik sesuai dengan bidang tugas masing-masing ASN. Pelatihan ini akan meningkatkan keterampilan dan kemampuan ASN dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif. Lalu pengembangan kepemimpinan, menyediakan program pengembangan kepemimpinan bagi ASN yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Program ini akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola tim dan proyek dengan sukses. Evaluasi kinerja berkelanjutan, melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil evaluasi, ASN dapat mengikuti pelatihan tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Lalu, kesimpulannya adalah penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral seperti integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Hal ini juga melanggar kode etik profesional ASN yang mencakup kepatuhan terhadap aturan akuntabilitas dan perlindungan sumber daya negara. Analisis reflektif menunjukkan bahwa akar permasalahan meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman etika, dan rendahnya kesadaran akan dampak negatif dan tindakan tersebut. Solusi yang diusulkan berdasarkan teori pengembangan sumber daya manusia mencakup peningkatan motivasi individu melalui pelatihan etika, penghargaan, dan lingkungan kinerja yang mendukung peningkatan keterampilan teknis dan kepemimpinan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN, mencegah pelanggaran serupa di masa depan, serta memperkuat pengelolaan sumber daya negara.